Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Elviana, mahasiswa PPG, guru dalam jabatan batch 3 di Universitas Islam Negeri Salatiga, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 270302525053 yang sekarang ini mengajar di SMP Negeri 4 Saburat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke. Silahkan Dinda dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kelas 8B. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke. Bu guru absen dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu rasa apa? Rasa cinta. Rasa cinta terhadap tanah air. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke. Oke, untuk pembelajaran kali ini agar diikuti sebaik-baiknya, kita belajar bersama-sama agar paham semuanya apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita ke materi sekarang ini, bab 3 ya. Nah, bab 2, materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pertemuan kemarin kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pertemuan sekarang membahas tentang meneladani sifat-sifat Rasul. Ya, meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah. Nah, keterkaitannya apa antara bab 2 beriman kepada kitab-kitab Allah dan meneladani sifat-sifat Rasul? Keterkaitannya apa? Ada yang tahu enggak? Ada kaitannya enggak tentang beriman kepada kitab dan meneladani sifat Rasul? Ada kaitannya? Ada yang bisa mengaitkan? Kalau kitab-kitab itu, kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Itu diturunkan kepada siapa? Nabi dan Rasul. Nah, kalau kita ya cinta terhadap Rasul atau kita meneladani sifat-sifat yang ada pada diri seorang Rasul, otomatis kita akan mengimani kitab-kitab tersebut. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui metode problem based learning ya. Melalui pembelajaran metode problem based learning. Problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi arti dan pentingnya sifat wajib
Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nanti Bu Guru akan memberikan masalah ya, yang nanti kalian pecahkan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Kita masuk pada materi pada hari ini, yaitu meneladani sifat-sifat yang ada pada diri seorang rasul. Kalian pernah mendengar kata meneladani? Meneladani itu apa? Apa? Meneladani. Kita mencontoh sifat-sifat, kita meneladani, kita mengaplikasikan sifat-sifat yang ada pada diri seorang rasul. Nah, dari 4 sifat yang ada pada diri seorang rasul, sifat wajib itu ada berapa? 4. Dari 4 sifat itu apa sifatnya? Yang pertama, sidik, nah, dari 4 sifat tersebut yang paling kalian sukar untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang paling kalian sukar? Siti Fahyuni amanah, tabligh. Apa Dina, kenapa sukar kamu mengaplikasikan? Kalau menyampaikan itu butuh apa? Butuh mental ya, butuh mental. Tidak semua orang itu berani maju di depan. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Sifat-sifat wajib. Apa yang kalian ketahui tentang sifat wajib? Sifat yang pasti dimiliki oleh Rasulullah. Nah, pasti sifat-sifat tersebut ada pada diri seorang rasul. Pasti 4 sifat itu melekat pada diri seorang rasul. Yang pertama sifat wajibnya apa? Sidik. Sidik itu artinya apa? Benar. Maksudnya seorang rasul itu selalu berkata benar. Ya, itu sudah sifat wajib, pasti sudah melekat pada diri seorang rasul. Yang kedua ada sifat amanah. Amanah apa amanah? Amanah dapat dipercaya. Jadi seorang rasul itu pasti dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang rasul itu berkhianat. Ya. Terus yang ketiga ada sifat tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Apa yang disampaikan? Wahyu Allah. Jadi seorang rasul itu menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada umatnya. Yang keempat ada sifat fatona. Fatona artinya apa? Apa Al-Wifki fatona? Cerdas atau bijaksana. Jadi seorang rasul itu dalam menghadapi kaumnya, berbagai karakteristik kaumnya, rasul itu diberi kecerdasan untuk menghadapi para kaumnya. Selain sifat wajib, ada sifat apa? Mustahil. Sifat mustahil itu apa? Yang disebut dengan sifat mustahil? Sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Sifat-sifat yang tidak mungkin. Jadi 4 sifat itu tidak mungkin ada pada diri seorang rasul. Ya. Yang ketiga ada sifat jaiz. Jaiz itu artinya apa? Sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Jadi sifat jaiz itu sifat
yang ada pada diri seorang Rasul. Jadi sifat itu sifat seperti manusia biasa. Jadi Rasul itu memiliki sifat-sifat seperti manusia. Sudah gabung ke kelompok masing-masing? Oke. Kelompoknya Dewi, Siti Fahyuni. Siti Fahyuni mana? Dina Okta. Kelompok Dina Okta. Zilfatika. Coba paham nggak maksudnya? Kan di sini masalahnya paham? Coba masa ini anunya apa? Masalahnya apa? Masalah yang ada pada soal ini. Ahmad Fatih Karena mau Ahmad Fatih itu kan punya program. dia kan mengumpulkan dana untuk Beasiswa. Sebentar. orang yang kurang mampu. Nah, Terus ini ada. Nah, itu kan masalah kan. Wali kelasnya datang. terus mengambil itu salah satu dananya Dari satu orang itu untuk diberikan kepada keponakannya. Nah, terus tapi keponakannya itu kurang mampu. Maksudnya itu mampu dan tidak memiliki kriteria yang tertentu gitu. Prestasinya gak cemerlang kan kategorinya kurang mampu dan mempunyai prestasi yang cemerlang. Jadi ini itu tidak masuk kategori seperti itu. Berarti ini kan masalahnya. Nah, terus identifikasi dua amanah yang bertentangan dalam kasus ini. Kan bertentangan itu masalahnya. Yang pertama ini kan bertentangannya apa kira-kira menurut kamu? Satu judul. Apa? Harus diberikan aja tuh untuk keponakan ini Karena tidak memenuhi kriteria. Siapa yang mau membuka? Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Oke. Adalah ketua OSIS di sekolah yang memiliki program unggulan untuk membantu siswa kurang mampu. Dana yang terkumpul mencukupi untuk membiayai beasiswa penuh untuk 10 siswa. Namun, wali kelas datang kepada Anda meminta agar salah satu kursi beasiswa diberikan kepada keponakannya yang meskipun tidak masuk kriteria pemasangan jabatan. Oke. Pertanyaan analisis. 1. Identifikasi dua amanah yang saling bertentangan dalam kasus ini. Oke. 1. Tidak harus diberikan kepada keponakan wali kelas karena tidak memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki prestasi akademik yang sangat cemerlang. 2. Harus diberikan kepada 10 siswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi karena sudah disetujui dari awal bahwa hanya siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan dana dari Ahmad Fatih. Oke. 2. Gunakan sifat fatonah kecerdasan dan kebijakan untuk mengambil keputusan yang paling bermanfaat dan adil. Apa keputusan Anda dan jelaskan dasar etika Islamnya. Oke. Keputusan yang bisa diambil oleh kita dan bisa bermanfaat bagi kita adalah berdiskusi antara Ahmad Fatih, wali kelas dan keponakannya untuk membuat keputusan bahwa keponakan wali kelas tidak harus menerima biaya tersebut. Oke. Dari jawaban kelompoknya Siti Fahyuni, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Apakah ada yang mau menambahkan? Oke, Bu Guru bahas kembali. Menurut kelompok Siti Fahyuni, dari masalah untuk
mendistribusikan satu kursi untuk wali kelas, keponakan wali kelasnya yang tidak masuk kriteria. Nah, ini kan kalian suruh mengidentifikasi, suruh mencari dua amanah yang saling bertentangan dalam kasus ini. Jawaban yang pertama silahkan didengarkan, dicermati. Yang pertama, tidak harus diberikan kepada keponakan wali kelas karena tidak memenuhi kriteria. Benar enggak? Benar, tidak harus yang satu kursi itu diberikan kepada keponakan wali kelasnya karena tidak masuk kriteria. Berarti kalau diberikan kepada keponakannya berarti itu bertentangan dengan sifat amanah. Solusinya apa? Pertanyaan yang kedua, solusinya apa? Keputusan apa yang paling baik, yang paling maslahat? Ya, menurut kelompoknya Siti Fahyuni, berdiskusi antara pihak sekolah, ketua OSIS, ya, dan wali kelasnya. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Kira-kira apa kesimpulan dari masalah yang kita bahas pada hari ini? Hasil diskusinya kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ajukan tangan. Balisa apa? Harus bersikap adil. Harus didiskusikan dengan Oke. Yang pertama kesimpulannya menurut Felisa harus bersikap adil, harus sesuai dengan tupoksinya. Terus permasalahannya itu didiskusikan ya agar masalah itu terjadi solusinya baik ya, mendapatkan solusi yang maslahat seperti itu. Menurut Felisa ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak. Untuk pembelajaran pada hari ini, apakah kamu mengikuti pembelajaran hari ini dengan menyenangkan? Ya. Apakah kamu pembelajaran hari ini sedikit kamu bisa berpikir lebih dalam lagi? Ya. Karena masalah ini kamu harus menganalisis ya, harus menganalisis masalah-masalah yang sedang dipecahkan dengan kelompok. Jadi kamu berpikir lebih dalam lagi. Oke. Apakah kamu merasa memahami pelajaran hari ini yang Bu Guru sampaikan tentang sifat-sifat sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz kalian bisa memahami dengan baik? Bisa? Kalian bisa dipahami? Oke. Apakah kamu mendapatkan ilmu baru pada hari ini? Ilmu baru ya. Untuk pelajaran berikutnya itu pembelajaran pertemuan kedua pada materi sifat, meneladani sifat-sifat yang ada pada diri seorang Rasul. Oke. Tepuk salut kelas 8B. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.